Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rafael Alfi Anur. Kali ini saya akan mempresentasikan jawaban soal ujian UAS mata kuliah Sistem Operasi. Soal yang pertama yaitu apa itu sistem operasi? Jelaskan fungsi dari sistem operasi. Sistem operasi atau yang biasa kita kenal operating system merupakan perangkat lunak yang paling penting dalam sebuah komputer. Nah, sistem operasi bertindak sebagai perantara antara pengguna dan perangkat keras komputer. Ia mengelola semua perangkat keras serta perangkat lunak yang ada di dalam komputer, di mana itu memungkinkan mereka bekerja secara efisien dan efektif. Lalu, apa fungsi dari sistem operasi? Nah, fungsi dari sistem operasi yang pertama menjalankan operasi dasar, di mana sistem operasi menjalankan operasi dasar pada komputer seperti contohnya pembuatan penjadwalan serta penghentian proses. Yang kedua, fungsi dari sistem operasi yaitu menyediakan antarmuka pengguna, di mana sistem operasi menyediakan antarmuka pengguna yang intuitif serta menu dan icon sehingga pengguna dapat berinteraksi dengan komputer dengan mudah. Yang ketiga, mengelola sumber daya komputer. Sistem operasi mengelola sumber daya komputer seperti memori utama, perangkat input maupun output, serta file. Selanjutnya, fungsi dari sistem operasi yaitu menjamin kelancaran aplikasi. Sistem operasi menjamin berbagai aplikasi dapat berjalan secara bersamaan tanpa hambatan. Nah, selanjutnya membantu pemrograman. Sistem operasi menyediakan fasilitas serta layanan seperti editor dan debug untuk membantu para pemrogram dalam membuat sebuah program. Selain itu, sistem operasi juga dapat mendeteksi error dan respon, di mana sistem operasi mendeteksi error yang terjadi pada saat sistem komputer bekerja. Dan yang terakhir, fungsi dari sistem operasi yaitu mengumpulkan statistik pemakaian. Nah, sistem operasi itu dapat mengumpulkan statistik pemakaian bermacam-macam dari sumber daya. Yang kedua yaitu sebutkan karakteristik dari sistem operasi open source dan closed source. Nah, yang pertama, sistem operasi secara open source atau kode sumber terbuka. Nah, dalam sistem operasi open source ini, pengguna dapat mengakses, memodifikasi, serta mendistribusikan kode sumber sistem operasi. Hal ini memungkinkan kolaborasi dan inovasi dari banyak pengembang. Selain itu, sistem operasi open source bersifat gratis dan murah. Biasanya sistem operasi open source dapat digunakan tanpa biaya atau lisensi serta biaya lainnya. Nah, meskipun ada beberapa distribusi yang memerlukan biaya untuk dukungan teknis atau fitur tambahan tertentu. Sistem operasi open source juga memungkinkan untuk komunitas pengembang. Nah, ada beberapa komunitas yang aktif dalam mengembangkan dan memperbarui sistem operasi. Bug dan masalah dapat dilaporkan dan diperbaiki dalam sebuah komunitas. Selanjutnya, transparansi dan keamanan. Nah, sistem operasi open source karena kode sumber dapat diakses oleh siapa saja, celah keamanan dapat ditentukan dan diperbaiki dengan cepat oleh pengembang atau pengguna lainnya. Dan yang terakhir, sistem operasi open source itu bersifat fleksibilitas atau kustomisasi. Pengguna dapat menyesuaikan sistem operasi sesuai dengan kebutuhan mereka, termasuk menambah atau mengurangi fitur tertentu. Selanjutnya yaitu sistem operasi closed source. Nah, dalam sistem operasi closed source ini kodenya bersifat tertutup. Pengguna tidak dapat mengakses, memodifikasi, atau mendistribusikan kode sumbernya. Pengguna hanya dapat menggunakan versi yang sudah disediakan oleh vendor. Selain itu, sistem operasi closed source biasanya berbayar. Sistem operasi ini seringkali memerlukan biaya lisensi untuk digunakan
Dan pembaruan atau fitur baru bisa jadi juga memerlukan biaya tambahan untuk fitur-fitur yang lainnya. Nah, sistem operasi closed source ini mempunyai dukungan yang resmi. Nah, vendor atau pengembang sistem operasi closed source biasanya menyediakan dukungan teknis, pembaruan keamanan, dan patch melalui saluran resmi dari situs mereka. Dan yang terakhir yaitu sistem operasi closed source ini bersifat secara stabilitas dan integrasi. Sistem operasi closed source seringkali lebih stabil karena pengembang memiliki kontrol penuh terhadap perangkat lunak dan perangkat keras yang didukung. Dan yang terakhir yaitu sistem operasi closed source secara keamanan lebih terkelola. Nah, keamanan lebih terkontrol dan terjamin oleh vendor, tetapi memungkinkan juga lebih lambat dalam merilis patch dibandingkan dengan sistem operasi secara open source. Soal yang ketiga yaitu gambarkan skema dasar sistem komputer. Di sini ada tiga skema dalam sistem komputer yaitu software, hardware, serta firmware, di mana ketiganya itu saling berhubungan dan saling berkaitan. Yang pertama, eh, hardware itu merupakan komponen fisik komputer yang dapat dilihat dan disentuh. Nah, contohnya seperti CPU, RAM, keyboard, monitor, hard disk, dan lain-lain. Sedangkan software itu perangkat lunak komputer yang tidak dapat dilihat ataupun disentuh. Contoh software yaitu sistem operasi, aplikasi, Windows, dan lain-lain. Nah, yang ketiga yaitu brandware. Manusia atau user yang menggunakan komputer Brandwin harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk menggunakan hardware dan software secara efektif. Nah, dari ketiga komponen ini harus saling bekerja sama agar sebuah sistem komputer dapat bekerja secara sempurna. Soal yang keempat yaitu jelaskan apa itu perangkat input, proses, output, dan memori beserta perangkatnya. Yang pertama, perangkat input. Perangkat input merupakan perangkat yang digunakan untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer guna diproses menghasilkan sebuah sistem informasi. Nah, contoh dari perangkat input yaitu ada keyboard, mouse, scanner, dan lain-lain. Yang kedua, perangkat proses. Nah, perangkat proses ini biasanya ada pada bagian sistem komputer yang bertanggung jawab untuk memproses data yang dimasukkan dan mengubahnya menjadi sistem informasi yang digunakan. Contoh dari perangkat proses yaitu CPU dan GPU. Yang ketiga, perangkat output. Perangkat output merupakan perangkat yang digunakan untuk menampilkan atau menghasilkan pemrosesan dari data yang telah diolah oleh komputer, baik dalam bentuk visual, audio, maupun yang lainnya. Nah, contoh dari perangkat output ini yaitu monitor, speaker, printer, proyektor, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu ada perangkat memori. Perangkat yang digunakan untuk menyimpan data dan program dalam sebuah komputer. Nah, memori ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada memori utama atau RAM, yang biasanya digunakan untuk penyimpanan sementara, dan yang kedua yaitu memori sekunder, yang digunakan untuk penyimpanan jangka panjang. Contoh dari perangkat memori yaitu ada RAM, hard disk, SSD, USB, dan lain-lain. Dan soal yang kelima atau yang terakhir yaitu jelaskan langkah-langkah menginstal Windows 10 atau Ubuntu. Pilih salah satu. Di sini saya memilih Windows 10 ya teman-teman. Nah, untuk melakukan instalasi Windows 10 ada beberapa tahapan. Yang pertama, memasukkan media instalasi. Jika kita menggunakan USB, maka masukkan USB ataupun perangkat yang lainnya yang di dalamnya sudah terdapat sebuah bootable. Nah, selanjutnya atur booting dari USB ataupun DVD yang akan kita gunakan. Nah, restart komputer kita, kemudian kita tekan tombol F2, F12, escape ataupun delete, tergantung tipe komputer atau tombol untuk masuk BIOS dari teman-teman. Nah, setelah masuk BIOS, kita setting boot priority atau pilihan utama untuk melakukan booting. Nah, selanjutnya yaitu kita melakukan sebuah instalasi. Setelah komputer restart,
Nah, kemudian maka di layar akan muncul tampilan layar instalasi Windows 10. Nah, biasanya di situ ada beberapa langkah seperti pemilihan bahasa, pengaturan waktu, serta pemilihan tata letak keyboard sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, selanjutnya itu kita klik install. Nah, biasanya kita diminta untuk memasukkan produk atau aktivasi dari Windows. Kemudian kita masukkan aktivasi, lalu kita pilih selanjutnya. Nah, kemudian setelah melakukan aktivasi atau penginputan lisensi, kemudian kita akan masuk ke halaman pemilihan jenis instalasi. Nah, biasanya ada yang custom maupun ada yang secara langsung dari kosongan. Nah, di sini kita biasanya untuk mengatur partisi atau drive tempat yang akan kita gunakan untuk menginstal Windows 10. Nah, selanjutnya kita next lagi, instalasi segera dimulai. Nah, tunggu beberapa saat, proses instalasi akan dimulai dan komputer akan mengcopy file sistem Windows 10 ke dalam hard drive yang sudah kita pilih sebelumnya. Nah, setelah itu komputer akan secara otomatis melakukan restart sendiri. Nah, setelah komputer melakukan restart, kemudian kita akan dihadapkan dengan beberapa konfigurasi awal. Di antaranya di dalamnya itu terdapat pemilihan pengaturan seperti wilayah, bahasa, jenis pengaturan, atau versi Windows yang akan kita gunakan, kemudian memasukkan nama pengguna, serta memasukkan password pengguna, dan lain-lain. Nah, setelah itu, langkah yang terakhir yaitu penyelesaian instalasi. Proses penyelesaian instalasi akan melanjutkan pengaturan serta konfigurasi lainnya, seperti pemburuan sistem dan pengaturan perangkat keras. Setelah selesai, maka kita akan dibawa ke desktop Windows 10 yang baru diinstal. Nah, langkah yang paling terakhir yaitu instalasi driver serta pembaruan perangkat lunak guna menyempurnakan instalasi Windows 10 yang telah kita install. Nah, setelah instalasi selesai, pastikan untuk menginstal driver perangkat keras seperti kartu grafis atau GPU, jaringan, dan lainnya. Nah, jika Windows 10 tidak otomatis mengenali perangkat Anda, maka kita dapat mendownload driver-driver tersebut pada internet. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.